Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan belajar tema 9 kelas 5, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tema 9 yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bertemakan benda-benda di sekitar kita, yaitu benda tunggal dan campuran. Apa itu benda tunggal dan campuran akan kita bahas pada pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan. Anak-anak, tentu kita sering ya melihat iklan, baik itu media cetak maupun media elektronik. Nah, yang Bapak tampilkan ini merupakan salah satu media cetak yang berisi tentang iklan mesin cuci resik. Di situ ada keterangan kapasitas 10 kg, yaitu keterangannya program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung stainless steel. Nah, itu merupakan salah satu contoh iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, itu salah satu jenis iklan ya. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli serta menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Pertanyaan kedua, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Kapasitas berarti daya tampung atau ruang yang tersedia. Program berarti cara kerja. Nah, di situ kan ada kata-kata yang sulit kalian pahami, jadi bisa cari di kamus atau di media internet. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini merupakan kegiatan sehari-hari yang tentu tidak asing kita lihat di rumah ya. Kegiatan mencuci baju. Nah, biasanya air yang kita gunakan itu air yang jernih dan bersih ya. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Ketika air yang jernih tadi kita campurkan dengan deterjen, tentu air akan mengalami perubahan dari warna maupun aroma. Nah, ini merupakan contoh-contoh zat tunggal. Apa saja? Yaitu air tawar ya, emas 24 karat, gula, dan garam. Nah, ini merupakan contoh zat tunggal yang bisa kita lihat di sekitar kita ya, yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Zat tunggal dan campuran. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan zat campuran yaitu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa contoh zat homogen, yaitu contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan ya.
Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya yaitu campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Jika kalian masih kurang jelas apa campuran homogen dan campuran heterogen, akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu zat tunggal, zat campuran. Sekarang kita bahas pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud zat campuran? Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Pertanyaan selanjutnya, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Tuliskan minimal 5. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran yaitu minuman susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Sekarang kita kembali ke iklan. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Agar iklan dapat menarik perhatian konsumen, tentu iklan memiliki unsur-unsur yang ada sebagai berikut. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. 4, keunggulan produk. Kelima, harga produk. Keenam, nomor telepon. Dan yang terakhir, alamat pengiklan. Sekarang Bapak ada contoh iklan media cetak. Sekarang kita amati bersama-sama. Ini merupakan iklan susu ya. Sekarang kita perhatikan apakah unsur-unsurnya sudah lengkap, sudah ada semua. Baik, kita lihat nama produknya ada susu apa itu ya. Yang kedua, gambar yang menarik. Ada seorang anak sedang bermain basket. Yang ketiga, kalimat iklannya padat, gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Itu merupakan kalimat iklan. Yang keempat, keunggulan produk ya, dan ada yang kurang. Sekarang kita bahas apa yang kurang dari iklan ini, yaitu tidak ada harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Jadi iklan ini tidak memenuhi unsur-unsur iklan ya. Jadi jika kalian ingin membuat iklan harus lengkap ya ketujuh unsur tersebut. Sekarang, di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar kita bisa damai tinggal di negeri yang sangat luas ini ya. Nah, Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia dan diapit oleh 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini sudah kita pernah bahas pada pelajaran sebelumnya yaitu letak geografis ya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu merupakan wilayah negara Indonesia. Nah, tentu kalian harus mengetahui di dalam peta itu ada garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur dan garis lintang? Biasanya letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang.
ya. Berikut Bapak akan tampilkan contoh peta negara kita. Nah, garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini garis bujur, ya. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Ini yang berbentuk horizontal, ya. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sekarang kita lanjut, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Wilayah negara kita ini sangat luas. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, tentu kita akan mengalami kehancuran, ya. Jadi dari diri kita tersendiri juga harus mencerminkan perilaku, ya, yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Seperti pada gambar berikut, yaitu kegiatan apa ini? Kegiatan gotong royong, ya, ada yang membersihkan parit, ya. Nah, sekarang kita akan bahas contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan yang sebelahnya itu contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kegiatannya yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang kedua, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Berikutnya, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Jadi kita harus ikut gotong royong. Selalu mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Jadi kita harus menghargai perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti di akhir ada soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.